Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita masih bersiaran dari Masjid Agung Al-Barokah, tepatnya di Jalan Melati Raya, Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, salah satu bentuk ibadah puasa kita yaitu menahan amarah, menahan emosi, dan tentunya menahan lapar dan dahaga. Nah sayang sekali ketika kita sudah seharian penuh menahan lapar dan dahaga, hilang pahala puasa kita gara-gara kita tidak menjaga lisan. Nah untuk itu pemirsa, dalam tema Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini, kita akan mengangkat judul yaitu Percuma Puasa Jika Lisan Masih Menyakitkan. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, Ustadz Fahmi Salim dan juga Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak serak. Kenapa? Kurang minum. Udah ada yang minum di sini? Belum. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kita hormati guru kita bersama Habibana Kiai Haji Dr. Habib Nabil Al-Musawa, matta'anallahu bituli hayatihi, amin. Hafizahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi beliau dan kita semuanya yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang puasa secara zahir, secara fisik kelihatannya puasa, nggak makan, nggak minum, mengikuti syariat Allah, tapi hakikatnya dia sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ada yang seperti itu? Ada? Segera tobat, insya Allah. Maka itu kita membahas kali ini tema yang sangat penting. Jangan cuma kita puasa secara zahir, tidak masuk makanan, minuman ke mulut kita, ke rongga kita, masuk ke lambung kita, tetapi yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita ternyata barang yang jauh lebih haram dari sekedar makanan dan minuman yang halal. Yaitu apa? Ketika kita ghibah dan memfitnah orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari kesalahan orang. Jangan kamu menggibah, sebagian kamu menggibah sebagian orang yang lain. Apa itu ghibah ya Rasulullah? Tanya para sahabat Nabi. Maka beliau menjawab, antadzkura akhaka bima yakrah. Ghibah itu ketika kamu menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu sementara dia tidak suka atau dia benci untuk diekspos apa yang ada pada dirinya. Lah kalau begitu,
Bagaimana? Apakah ghibah ini kita membicarakan kejelekan orang yang tidak ada pada dirinya? Bukan. Kalau memang itu benar ada pada diri orang itu, kita bicara di belakang, itu sudah namanya ghibah. Memang benar orangnya nggak bagus. Memang benar orangnya dekil. Memang benar orangnya suka jahil. Kita ngomongin di belakang, itu namanya sudah ghibah. Nah, fitnah adalah ketika sesuatu yang kita omongkan itu tidak benar ada terjadi pada diri orang yang sedang kita omongkan. Orang baik dibilang jelek, itu namanya fitnah. Orang jujur dibilang suka berdusta, itu namanya fitnah. Kata sebagian orang kita istilahnya apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah min. Maka sangat bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jamaah Masjid Al-Barokah. Betul? Bahaya sekali ghibah dan fitnah ini di bulan Ramadan. Apa bahayanya, dampak sosialnya bagi kita? Yang pertama, karena dia bisa merusak ukhuwah, merusak tali persaudaraan, menggunjing orang, memfitnah orang, ya. Ini menyebabkan apa? Banyak terjadinya apa? Perselisihan. Banyak terjadinya apa? Renggang ukhuwah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kira-kira kalau kita punya saudara, kira-kira kita berbuat baik enggak sama saudara kita? Baik. Kalau kita punya keluarga, kira-kira kita pengen enggak kita selalu keluarga kita itu berbuat baik kepada kita? Pengen. Kita pengen apa? Ada resiprokal, ada hubungan timbal balik. Antara hubungan personal satu orang dengan orang lain, kita harus apa? Hubungan baik. Hubungan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Hubungan saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hubungan yang saling meninggikan, bukan saling merendahkan satu sama lain. Terutama yang sangat riskan adalah ketika fitnah dan ghibah ini sudah berkaitan dengan apa? Masalah kehidupan kita sehari-hari dan juga masalah keagamaan. Tetangga kita mah lihat no. Kita tarawih 20, dia 11 sudah keluar. Jadi omongan. Masya Allah. Lihat no. Orang mah lagi kunut subuh angkat tangan semua, dia mah kagak. Dia ngomong, lah masih mending mau sholat. Betul. Daripada yang tidak hadir sholat subuh. Orang baik jangan diomongin, justru kita harus saling memahami, kita harus saling menguatkan, kita harus saling meninggikan orang beriman, jangan kita saling merendahkan, insya Allah. Karena Bang Sofyan udah berdiri, tanda kita mesti duduk. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya kita telah mempelajari bersama definisi dan kategori daripada ghibah dan fitnah itu. Nauzubillah, semoga kita tidak terjebak dalam satu perilaku dan sifat ghibah ataupun fitnah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh guru kita tadi, ghibah ataupun fitnah bagaikan kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, pemirsa, masih dalam pembahasan atau judul besar kita berkaitan dengan menjaga lisan, apalagi khususnya di bulan puasa ini. Sudahlah kita lapar, haus, kemudian terjebak di jalan, lisan ini rasanya pengen mengumpat saja. Nah, ini yang kita harus jaga. Ini yang insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Buya Dr. Fahmi Salim hafizahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada kita semua manfaat ilmunya yang beliau sebarkan di berbagai daerah, di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, apa kabarnya? Masya Allah, masih puasa Pak? Ibu masih puasa Bu? Apa buktinya? Jawab aja gini, Beb, buktinya kalau puasa itu hanya Allah yang tahu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, takut keburu Ustaz Sofyan berdiri, waktunya habis. Baik, jadi banyak nih yang ingin saya sampaikan. Jadi setiap amal dalam syariat itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Ya Bu, apa Bu? Ya, sisi zahir dan sisi batin. Kalau uang itu Pak, kalau cuma satu sisi laku nggak? Uang 100.000 sebelahnya kosong, laku nggak tuh? Nggak. Berarti harus dua-duanya kan begitu. Nah, begitupun syariat. Ada sisi zahir, ada batin, dua-duanya harus kita kejar. Salat, kalau kata para ulama, sisi zahir itu dicirikan dengan makna syar'an au istilahan. Makna syariat. Itu sisi zahir. Salat adalah satu ibadah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan memenuhi rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Itu sisi zahir dari salat. Sisi batinnya dari salat itu adalah ad-du'a. Berdoa, Bu. Bu, kalau kita ketemu sama gubernur, kita sudah minta waktu mau ketemu sama gubernur, mau menghadap. Pada saat kita ada butuh nih, ya kebutuhan kita, sampai diberi waktu sama beliau, terus kita ketemu di depan beliau, terus kita begini, ya Pak Gubernur, apa ya tadi ya, gini ya Pak Gubernur, kira-kira tersinggung nggak beliau? Kalau dipanggilnya sama presiden Pak, terus kita punya kebutuhan dikasih waktu, terus ketemu, terus kita gitu-gitu, ya? Iya Pak Presiden, iya. Saya lupa itu. Oh iya Pak Presiden, kira-kira gimana? Diusir nggak kita? Bagaimana ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Minta sama Allah, punya kebutuhan sama Allah, terus kita belok sana sini hatinya. Kira-kira pantas nggak? Itu pemilik gubernur, pemilik presiden, penciptanya, dan juga pencipta kita. Kita kembali sama Allah. Jadi sholat itu secara bahasa lughatan bimana doa, sisi batinnya adalah kita ingat sama Allah, lagi doa sama Allah. Nah, tentang puasa. Puasa lughatan bimana al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Intisari puasa itu menahan diri. Menahan diri. Sampai dikatakan, kata baginda Rasul SAW, fa in sabbahu ahadan au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalaupun ada orang nyaci maki kita, ngajak kita berantem, katakan saya lagi nahan diri, saya lagi nahan diri. Kalau dicaci maki aja kita disuruh menahan diri sama Allah, boleh enggak kita ngatain orang lain? Boleh enggak kita nyaci maki memulai kepada orang lain? Tadi guru kita Syekh Fahmi menyampaikan, ghibah ngomongin orang, namimah ngadu domba, fitnah membuat hal yang sebenarnya tidak benar diomongin, disebarin di bulan Ramadan, ya. Caci maki ulama, sekarang ulama pun dicaci maki. Kasih foto, mohon maaf ya, anjing atau babi atau apa. La haula wala quwata. Ini akhir zaman, ya. Bapak Ibu sekalian, yuk kita jaga imsak ini, menahan diri. Bapak Ibu, saya ingin nambahin, ya. Kalau kita lihat puasa umat sebelum kita,
itu mulutnya Bu, itu betul-betul dijaga. Ya, umat sebelum kita. Kan ayat puasa itu gimana? Ya ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan ayatnya begitu. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian semua puasa seperti umat sebelum kalian. Artinya apa? Umat sebelum kita itu juga ada syariat puasanya mereka. Dan syariat puasanya Pak, anak-anakku sekalian, para remaja, itu jauh lebih berat daripada syariat kita. Ya, salah satunya apa? Ibu-ibu pernah dengar bahwa Nabi Isa itu juga puasa. Ibunya, Sayyidatina Maryam itu puasa. Pengasuh ibunya Nabi Zakaria puasa, dan puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum seperti kita, tapi juga tidak boleh ngomong. Allahu Akbar. Allah sebutkan di surah Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kata Sayyidatina Maryam, saya berniat untuk berpuasa. Dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak ngomong dengan seorang pun. Coba kalau kita puasa nggak boleh ngomong, Pak. Bisa nggak? Ya. Coba kita kalau puasa kayak gitu. Enak nggak Bu? La haula wala quwata. Nabi Zakaria itu Bapak Ibu sekalian ketika berpuasa dikatakan, Rabbi ja'alli ayah, coba ya Allah kasih tanda bahwa saya bakal punya anak. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Ciri-cirinya dari Allah bahwa kamu bakal punya anak, kamu nggak boleh ngomong 3 hari. Puasanya itu tidak boleh bicara. Illa ramza, kecuali dengan isyarat. Jadi orang apa kita? Orang tunarungu, apa tunapa? Ya? Itu Allah suruh kepada para nabi. Supaya apa? Ini. Stop. Ya. Kalau bicara yang halal saja pada para nabi itu nggak boleh, apalagi bicara yang haram. Bapak Ibu, ini Ustadz Sofyan udah berdiri tuh. Waktunya udah habis ya, jadi oleh sebab itu terakhir saya ingin sampaikan, intisari dari puasa itu menahan diri ya. Jadi tolong ketika puasa, kalau para nabi yang lalu nggak boleh ngomong sama sekali, kita cuma tidak boleh ngomong yang kotor. Yuk kita jaga, jangan sampai kita berbicara bahkan yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Quran 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali. Kenapa? Sambil bergerak, sambil apa, mulutnya Quran terus yang keluar. Saking beliau nggak mau ngomong. Ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas, waktunya habis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Musawa telah memberikan tausiah kepada kita semua untuk mengajak jaga lisan. Bayangkan saja nabi-nabi kita terdahulu ketika berpuasa benar-benar tutup mulut, tidak boleh berkata-kata pun sekatah patah pun. Nah, mudah-mudahan kita semua diajak untuk termotivasi untuk semakin bisa menjaga lisan sehingga pahala puasa kita tidak hilang sia-sia. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmentasi penjaga Nusantara, dan nanti juga di segmen berikut kami juga akan hadirkan segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Di segmen ini masuk dalam segmen Penjaga Nusantara. Guru kita Ustadz Fahmi Salim akan memberikan tausiah dengan subtema Pertebal Moral dengan Perindah Lisan. Fadal Ustadz Fahmi. Izin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih
dalam suasana tema kita kali ini adalah menjaga lisan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, menjaga lisan ini adalah salah satu cermin dari hati dan cermin dari keimanan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ada yang tahu artinya? Halo. Assalamualaikum. Ada door prize nih dari Ustadz. Ayo. Oh, bingung dia. Kalau Quran ada terjemahan jadi cari sama dia. Kalau hadis pusing dia. Masya Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi diam itu emas, itu adalah prinsip Nabi SAW. Bukan berarti kita diemin orang kan nggak enak. Atau kita didiemin oleh orang lain, kira-kira enak gak Bu? Bu, kira-kira kalau suami ngediemin kita, bagaimana perasaannya? Hah? Marah apa enggak? Pusing apa enggak? Pusing, jangan-jangan suami kita udah punya Nah. Kira-kira bapak-bapak kalau didiemin sama istrinya 2 hari, kira-kira gimana? Enak kagak? Hah? Oh, uring-uringan bapak-bapak. Penyakit bapak-bapak uring-uringan di rumah sebenarnya gampang. Ya, langsung istrinya panggil, langsung istrinya sapa, langsung istrinya peluk dan cium. Amin. Ya Rabbal, udah kelar urusan laki-laki kalau udah dicium sama bini. Insya Allah. Diam itu bukan berarti kita lemah. Diam pada saat terjadinya banyak fitnah, justru itu yang diinginkan oleh agama Islam. Jangan banyak bacot, kata-kata orang Betawi, betul? Orang lagi banyak fitnah, belum jelas juntrungannya, kita ikut-ikutan, padahal kita nggak tahu ilmunya. Ya, maka perlu kita contoh sikap para sahabat Rasulullah ketika terjadi fitnah. Banyak di antara mereka yang mengambil sikap untuk diam dan tidak berpihak kepada pihak-pihak manapun. Maka itu ketika banyak terjadi zaman fitnah, kita harus jaga lisan. Berkata-katalah yang baik kalau memang perkataan baik itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, maka lebih baik kita diam. 2. Nabi SAW sangat mewanti-wanti, sangat memberikan warning kepada kita, peringatan keras. Apa peringatan kerasnya? Hati-hati dengan satu kalimat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, la yulqi biha balan yarfa'ullahu biha darajat." Kata Nabi SAW, sungguh seorang hamba itu dia bisa berbicara. Dia berbicara, kemudian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia enggak sadari. Bicaranya kalau apa? Kalau lagi kaget, subhanallah. Nah, itu kan kaget tuh. Biasanya kalau mama kaget apa ya? Hah? Wah, kalau kaget itu kalau orang apa tuh? Latah. Ya. Jangan latah, ucapannya ucapan yang benar, jangan ikut ucapan yang enggak benar. Kalau kaget, subhanallah. Ya. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, itu biasain. Insya Allah. La yulqi biabalan, mungkin itu dia keluarkan kata-kata baik itu, dia enggak sadari. Dia mungkin anggap remeh, tapi justru dengan kalimat itu, yarfa'ullahu biha darajat. Allah akan mengangkat hamba derajat orang hamba ini menjadi beberapa derajat. Amin ya Rabbal alamin. Sementara sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, kata Nabi. Ada seorang hamba
Dia berbicara, banyak bacot. Tapi bacotnya itu justru apa? Mendatangkan murka Allah, padahal dia tidak sadari. Banyak di antara kita suka lepas kontrol, lepas omongan, ya. Kenapa? Lidah ini tidak siapa bilang? Ibu yang bilang. Ya. Ya. Memang lidah nggak ada tulangnya. Yang paling enak kan kalau sapi selain daging apa? Lidahnya. Pernah makan sate sapi? Sate lidah? Oh, Masya Allah. Insya. Bayangin aja belum buka puasa belum? Iya. Ntar habis dari sini cari sate lidah. Lidah itu nggak bertulang. Bisa jadi dia secara refleks tidak sadar dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, bahkan justru mendatangkan amarah murka dari Allah. Nah, ini yang menyebabkan yahwi biha fi jahannam, yang menyebabkan dia terjerumus, jatuh, jauh masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus jaga lisan kita. Pertebal moral kita dengan menjaga keindahan lisan kita. Percuma kalau kita puasa, tapi hati kita, lisan kita masih menyakiti orang lain. Percuma tilawah Quran kita, kalau lidah kita juga masih menggonjing orang lain, kelompok lain, jamaah lain. Percuma qiyamul lail kita, kalau di siang hari kita masih sibuk menggunjing, membicarakan, memfitnah orang lain. Nauzubil. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa, jamaah yang dirahmati Allah. Jiwa kita harus dibersihkan. Inilah momentum yang paling bagus. Ketika kita tadi seperti disampaikan guru kita Habib Nabil Al-Musawa, inti dan substansi ibadah puasa adalah menahan diri. Ayo, jaga lisan kita, tahan diri kita di tengah banyak fitnah berseliweran, di tengah banyak berita-berita yang tidak benar. Kita harus pandai-pandai menjaga lisan, karena hanya ada dua kemungkinan. Bisa menjadi dia sebab datangnya ridha Allah sehingga derajat kita diangkat oleh Allah, atau pilihan terburuk kita mendapatkan neraka jahanam. Nauzubillah. Dengan lisan yang baik, insya Allah Nusantara kita terjaga dengan baik. Amin ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah memberikan tausiah di segmen Penjaga Nusantara ini. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmen Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah. Usai jeda kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmen Bincang Syariah. Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama kami, dan kita masuk dalam segmen Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah dengan tema kita yaitu disiplin angsuran dalam keuangan syariah, menjaga amanah, menguatkan sesama. Sudah bersama narasumber saya Bapak Yusron SE MBA. Nah, ini berkaitan dengan angsuran syariah. Ketika seseorang itu mengambil angsuran, namun di tengah jalan ada kendala yang tidak bisa meneruskan angsuran ini. Ini bagaimana kebijakan daripada angsuran syariah itu? Silakan Pak Yusron. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan Mas Sofyan tadi, apakah di dalam akad syariah dikenal istilah denda keterlambatan? Maka yang perlu disampaikan saat ini adalah bahwa akad syariah tidak menjadikan keterlambatan ini menjadi sumber pendapatan. Jadi ada dua hal di dalam akad syariah terkait keterlambatan ini. Yang pertama, sesuai dengan fatwa DSN nomor 129 tahun 2019, di sana disampaikan adanya istilah ta'wid. Ta'wid ini adalah biaya real yang harus dikeluarkan karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen secara tepat waktu. Nah, tentunya biaya real ini akan dibebankan kepada konsumen, gitu Mas Sofyan. Yang kedua,
istilah takwid atau takzir, Yang kedua adalah istilah takzir, itu diatur di dalam Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000. Di sana disebutkan bahwa terhadap konsumen yang mampu namun sengaja menunda pembayaran kewajiban terhadap angsurannya, maka boleh dikenakan sanksi yang dikenal dengan istilah takzir, Mas Sofyan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa takzir ini tidak boleh dicatat oleh perusahaan menjadi pendapatan perusahaan. Lalu dikemanakan? Nah, ini nanti akan ditampung dan wajib disalurkan kepada kepentingan umat atau kemaslahatan masyarakat. Oke, jadi berkaitan dengan tadi dana takzir ini untuk keperluan dan disalurkan kemana saja dana takzir ini biasanya Pak Yusron? Jadi dana takzir ini secara aturan diatur di dalam Fatwa DSN nomor 123 tahun 2018 terkait dengan pendapatan yang tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. Ya, jadi dana-dana yang tadi terkumpul dari takzir itu digunakan sebagai dana kebajikan yang bisa disalurkan kepada beberapa segmen atau beberapa tempat gitu ya Pak Sofyan ya. Yang pertama bisa untuk pendidikan ya. Jadi kalau ada masyarakat, anak-anak kita yang kurang mampu tapi mereka punya prestasi, mereka punya kemampuan intelektual yang bagus dan ingin melanjutkan pendidikan, kita bisa salurkan ke sana. Dana kebajikan juga bisa digunakan untuk literasi keuangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di satu tempat pengen tahu seperti apa sih akad-akad syariah dan seterusnya, kita bisa bantu melalui dana kebajikan ini. Kita juga bisa gunakan dana kebajikan ini untuk membantu korban bencana alam. Ya, seperti beberapa waktu lalu di beberapa tempat kita temui korban bencana, kita salurkan dana kebajikan ke sana. Termasuk Aceh kemarin sama Sumatera Barat kita juga menyalurkan, bisa disalurkan ke sana. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa dana ini harus disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariah. Tentu sangat rigid pemakaian ini karena di dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa tidak boleh dana ini digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Contoh misalnya untuk beriklan itu tidak boleh, ya untuk proses penjualan. Kemudian tidak boleh juga digunakan untuk pendidikan internal. Training-training dan sebagainya. Ya, dan kemudian juga tidak boleh digunakan untuk bayar zakat, bayar pajak, itu tidak boleh Mas Sofyan. Gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk pemberdayaan si dana kebajikan tadi itu Pak ya. Selain untuk yang tadi disebutkan, ini pemberdayaannya kemana saja Pak? Tadi selain ada sekolah, kemudian juga tadi yang lain tentang bencana, korban dan lain sebagainya. Ada lagi yang bisa dana kebajikan yang bisa diberdayakan ke tempat yang lain atau ke wilayah lain gitu Pak? Baik Mas Sofyan. Jadi dana kebajikan ini juga bisa digunakan untuk pemberdayaan kaum duafa ya dalam hal perkembangan ekonomi gitu ya. Membantu ekonomi kaum duafa melakukan kegiatan ekonomi agar mereka meningkatkan taraf hidupnya. Ya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup. Tapi tidak cukup di situ Mas Sofyan. Bahkan dana kebajikan ini juga bisa digunakan untuk konservasi alam, untuk lingkungan terbuka hijau, untuk kemudian kita membantu sumber energi terbarukan. Jadi hal-hal yang bersifat green economic atau kemudian green environment, kita bisa gunakan dana kebajikan ini untuk ke sana. Salah satu mungkin yang bisa dicontohkan terhadap yang sudah teraplikasikan tadi Go Green tadi itu Pak, itu seperti apa itu Pak contohnya? Jadi sudah dana kebajikan itu bisa disalurkan seperti misalnya konservasi hutan. Ya. Kita tahu bahwa di salah satu wilayah kita ya, contoh misal ambil contoh di Lampung itu ada Waikambas. Nah di sana ada hutan konservasi untuk gajah. Ya. Nah itu kita bantu penghijauan di sana Mas. Jadi kita tanaman lokal di sana kita tanam agar environmentnya gajah ini atau habitatnya gajah bisa dikembalikan ke seperti semula. Baik. Oke, jadi ini kalau bisa kita simpulkan atau saya simpulkan pembicaraan kita singkat kita pada siang hari ini adalah tetap ada kewajiban untuk melunasi angsuran itu Pak ya. Karena seorang muslim ini sebagai seorang muslim ketika dia mendapatkan cicilan ataupun angsuran,
mempunyai harus kewajiban karena ini sebagai amanah begitu ya Pak ya. Nah, tapi ini dana kebajikan atau dana angsuran penundaan tadi itu bukan untuk sebagai keuntungan ya Pak ya. Betul, tidak boleh dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Oke, jadi itu untuk kemaslahatan umat begitu ya Pak ya. Betul Mas Sofyan. Baik Mas Sol, terima kasih Pak Yusron atas bincang-bincangnya pada kesempatan sore hari ini. Dan demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya bersama Pak Yusron bersama Adira Finance Syariah. Dan sesaat lagi pemirsa kita akan hadirkan segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kita masuk dalam segmen yang ditunggu-tunggu yaitu segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Bersama saya Habib Nabil Al-Musawa yang juga nanti akan memberikan komentar Habib. Nah, ini ada dua anak-anak kita yang akan memberikan tausiah dengan durasi 3 menit. Kami persilakan yang pertama dulu ada Ananda Aklan Hatta Mahardika, betul ya? Oke, 3 menit durasinya ya. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Beli kelapa untuk berbuka. Rasanya enak, janganlah ragu. Dimanapun kalian berada, jawab salam saya, jangan malu-malu. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayah yang berlimpah untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencintai umatnya begitu dalam walaupun kita tidak pernah bertatap muka sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aklan Hatta Mahardika. Saya santriwan TPA Al Barokah dan siswa kelas 6 SD Isam Sabilina. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan lainnya. Salah satunya adalah bulan Al-Quran. Hadirin sekalian, saya mau tanya dulu nih, adakah di bulan Ramadan lebih sering baca Al-Quran? Adakah di bulan Ramadan kali ini sudah khatam Al-Quran 30 juz? Adakah yang tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran? Berikut saya akan bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran juga terdapat berbagai penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jangan sia-siakan waktu kita selama bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena
pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan. Mari kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Al-Quran, bulan penuh ampunan, dan bulan di mana malam Lailatul Qadar diturunkan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baiklah, cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, izinkan saya berucap pantun. Beribadah ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Semoga tausiah singkat ini membawa berkah. Terima kasih hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Aklan Hatta Mardika. Barakallahu fiik Ananda Aklan. Silakan Habib untuk memberikan sedikit komentar ataupun penilaian. Silakan Habib. Ya, saya izin mendekati anakku. Tadi soalnya suara apa namanya kurang jelas. Siapa namanya, Nak? Aklan. Aklan ya. Aklan itu tahu Nak artinya apa? Orang yang berakal. Masalah. Namanya bagus ya. Jadi tadi Aklan, pembukaan bagus ya, kemudian pembacaan ayat juga bagus. Cuman satu kritik saya ya, tingkatkan kontak mata ya Nak. Ya, jadi ketika bilang tadi, ada yang tahu bulan Ramadan? Acungkan tangan. Nah, itu komunikatif namanya. Nah, itu kalau senyum begitu bagus tuh tadi itu. Nggak ada senyumnya kayaknya ya. Mungkin tegang ya Nak. Gak apa-apa, nanti tambah jam terbang, tambah lancar dan santai. Ya Nak ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus, luar biasa. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana, Habib Nabil Al-Mustafa telah memberikan komentar dan juga sedikit penilaian. Silakan Ananda Aklan boleh duduk kembali ke tempat dan nanti kami persilakan Ananda atas nama Naura Malika Syakira. Oke, boleh bersiap-siap. Durasinya sama ya, 3 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas 3 menit ya. 3, 2, 1, silakan. Ke pasar Kelanggan membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salamnya paling keras, saya doakan duitnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa di sini yang pernah merasa malu saat membahas tentang haid? Atau mungkin ada yang pernah bingung, takut, dan merasa ini sesuatu hal yang memalukan? Padahal hari ini kita akan membahas bahwa haid itu bukan aib. Haid adalah fitrah. Haid adalah rencana Allah dalam proses pertumbuhan seorang perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menenangkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menangis karena haid saat sedang berhaji. Beliau bersabda, Inna hadha amru katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu hal yang mengandung gangguan. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi menurut para jamaah sekalian, apa ya alasan Allah menakdirkan setiap muslimah mengalami haid? Pertama, itu tanda sedang bertumbuh. Haid adalah tanda bahwa seorang perempuan mulai memasuki fase balik. Ibarat buah yang mulai matang, prosesnya alami dan tidak perlu malu. Doesn't mean it's perfect straight away. Kedua, haid tetap bisa dekat dengan Allah. Kita tidak sholat dan tidak puasa bukan karena malas, tetapi karena kita menaati aturan dari Allah.
kita tetap bisa berdoa, berzikir, mendengarkan kajian, membaca buku agama, dan berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, belajar menghargai. Untuk teman-teman laki-laki, agar lebih bisa menghargai perempuan saat haid, karena memang itu adalah kodrat yang telah Allah tetapkan kepada para muslimah. Ingat ya, Islam mengajarkan adab, dan adab terlihat dari bagaimana kita menjaga lisan. Keempat, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Setelah haid selesai, perempuan diwajibkan untuk bersuci sebelum kembali sholat. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Kesimpulannya adalah haid itu bukan aib. Haid adalah tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sekian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ananda Naura. Ini menarik, Bib. Kalau dari episode-episode sebelumnya ini selalu membahas puasa, turunnya Al-Quran dan segala macam. Tapi ini beda nih, tentang haid, Masya Allah. Silakan komentarnya Habibana. Luar biasa. Namanya siapa nak tadi? Naura Malihat. Naura. Ya baik, Haura. Ya baik. Naura Habib. Ya, nah. Iya, Haura atau Naura? Oh, Naura, ya salah. Maklum udah tua dengernya salah. Ya. Saya nggak berani deket-deket ya perempuan. Jadi intinya begini, Naura tadi ketika menyampaikan bagus, ya. Hanya tadi ada ayat yang Naura baca itu gimana nak? Coba diulangi bacanya, yang tentang haid, ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Iya baik. Memang sengaja sampai di situ aja. Tapi seterusnya apal. Fakta. Iya. Yang disiapkan itu soalnya Habib. Iya baik, gak apa-apa ya. Di garis bawahi tadi. Jadi yas'alunaka, ya Allah, apa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Ya lalu kemudian qul huwa adza, itu adalah penyakit. Tapi ada kelanjutannya yang nyambung dengan dakwah Anda tadi. Fa'tazilun nisa fil mahid. Kalau ada wanita sedang haid, maka jangan kalian ya berhubungan suami istri, maksudnya begitu. Jadi Naura tadi ayat bagus, hadis bagus, bahkan tadi Anda bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris ya tadi ya. Baik. Nah hanya yang kurang adalah tadi juga saya berikan kritik kepada sebelumnya Aklan, yaitu komunikasi dengan pemirsa itu. Ya, jadi komunikasi itu gimana ibu-ibu sehat, gimana bapak-bapak sehat, atau bahasa-bahasa yang lain yang bikin orang yang lagi begini kaget, gitu ya. Ketika Anda berdakwah itu ingat dai itu bukan hanya lihat yang di depan, ya, tapi dia melihat sekeliling. Kalau nanti ada yang kelihatan ngantuk di belah situ, kalau memang bisa berjalan, datangi. Itu otomatis nanti dia akan begini. Takut dideketin, ya. Ketika komunikasi itu dijaga sama semua sisi, maka insya Allah nanti semuanya siap mendengarin Anda. Jadi komentarnya bagus apa yang disampaikan, Masya Allah referensinya, tinggal ditingkatkan tambah jam terbang. Barakallahu fiki. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana, Habib Nabil Musawat telah berkomentar. Silakan boleh duduk kembali, dan pemirsa nanti di segmen akhir kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan dan juga berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyelesaikan rangkaian taklim kita sore hari ini. Kesimpulan dari kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya kita menjaga lisan terutama di bulan Ramadan. Bukan berarti nanti setelah Ramadan kita kembali ke setelan awal. Oh jaim, pura-pura soleh, bagus, akhlaknya banyak diemnya bulan puasa, tapi nanti lunggu luntar awas.
habis Ramadan, habis Syawal, wah, jangan. Nauzubillah min zalik. Ya, kenapa? Dampak ghibah dan fitnah ini bahaya sekali buat persatuan umat. Tadi saya sudah singgung. Yang kedua, tentu saja akan menghapus pahala. Ya, pahala kita sedekah, zakat, puasa, haji bisa habis. Gara-gara apa? Gara-gara kita mencela, memfitnah, menggibah orang. Inilah disebut dengan muflis dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasul. Orang yang bangkrut bukan orang yang enggak punya fulus, bukan orang enggak punya harta benda, bukan orang yang bangkrut dari sisi hartanya, tidak. Tapi yang disebut muflis adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan, ya, dia nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, wa qad syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza. Orang bawa pahala solat ibadah-ibadahnya termasuk puasa Ramadan, tapi kemudian di sisi lain dia datang dengan bawa apa? Mencela orang, memukul orang, menuduh orang lain tanpa dasar, menumpahkan darah orang dan makan harta orang lain. Nauzubillah min. Maka itu ini bisa menghapus pahala. Harus kita jaga lisan kita, insya. Dan terakhir yang ketiga adalah dia akan mengotori hati kita dan menghilangkan keberkahan Ramadan. Mari kita jaga hati kita, niat kita yang tulus. Jangan sampai puasa kita selesai dapat lelahnya, dapat capeknya, dapat lapar dan hausnya, tapi hilang, hangus puasa kita. Kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mari kita dengarkan dan kita aminkan doa dari guru kita Habibana Habib Nabil Musawa. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semua, dan juga guru kita Habib Nabil Al-Musawa yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan lisan kita, dikuatkan lisan kita untuk menjaga agar tidak mencaci, maki atau bahkan menggibah, bahkan auzubillah memfitnah. Dan mewakili kru yang bertugas, akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru kami Buya Fahmi, Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa. Kita berada di bulan yang sangat mulia, berada di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, rumahnya Allah, dan juga kita di dalam acara yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agama ini ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami semua dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah pahala puasa kami yang tidak baik ini, pahala tarawih kami yang kurang, pahala tahajud kami yang sedikit, pahala bacaan Quran kami yang tidak ada apa-apanya, dan juga zikir dan doa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampuni semua dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi penerima taubat. Allahumma ya Allah, dan juga hancurkan berbagai macam kezaliman di dunia ini ya Allah, yang dikuasai oleh angkara murka ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان.
Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu di berbagai pelosok dunia ini dan hancurkan berbagai macam keangkaran murkaan. Kami tidak punya kekuatan kecuali dari sisi Engkau, ya Allah. Berbagai macam cobaan, musibah kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kami di berbagai daerah, di berbagai negara. Hanya Engkau yang bisa membantu mereka, ya Allah. Dalam Ramadan ini kami mohon, kami minta, kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Berikan pertolongan yang kuat untuk mereka semua, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersembahkan oleh didukung oleh